Apakah bisa tes suara dulu? Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan Recording in karunia-Mu, progress. sehingga sampai saat ini Engkau masih ada bersama dengan kami. Tuhan, hadirlah dalam ibadah pagi di gereja Marturia Lapas Waingapu pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang akan membuka hati kami, supaya kami menyiapkan diri untuk menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman disampaikan, apa yang kami dengar menjadi hal yang utama bagi kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Yang datang tidak banyak ya hari ini ya. Atau sudah banyak yang pulang? Banyak yang pulang. Puji Tuhan. Terus ada yang kegiatan. Kegiatan juga. Oke. Siapapun sekarang yang hadir di gereja ya, kita semua adalah orang-orang yang disiapkan untuk siap menerima firman Tuhan. Semuanya siap? Tuhan. Yuk kita akan fokus tidak lama ya. Kita akan fokus dengan firman Tuhan, dan siapapun yang sudah memegang Alkitab, nanti kita akan membaca bersama-sama ya. Ada satu tema yang sudah kita gumuli bersama ya, yaitu berharga di mata Tuhan. Saudara, tema ini adalah tema yang cukup menyejukkan, tema yang menghibur, terutama bagi orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan atau ada beban di dalam hidupnya. Ya, ketika dikatakan bahwa engkau ini berharga di mata Tuhan, kita semua merasa senang gitu ya.
kita kemudian merasa tenang gitu ya, nggak hanya senang tapi juga tenang. Tapi jangan salah, bahwa iblis itu tidak akan pernah senang dengan kata-kata ini, ya. Iblis tidak akan pernah senang kapanpun, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah senang jika kita ini semua disebut orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dia akan terus mengintimidasi hidup kita dengan kalimat-kalimat misalnya, oh tidak, kamu tidak mungkin berharga karena kamu itu banyak dosanya, karena hidupmu itu kacau, karena hidupmu itu ruwet, karena kamu belum melakukan apa-apa untuk Tuhan, gitu ya. Iblis akan selalu mengatakan begitu dan hati kita tuh mendengar gitu ya. Dan iblis akan selalu menggodai kita supaya kita itu tidak mengamini apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam firman-Nya bahwa kita itu berharga di matanya. Ada ayat yang ingin saya sampaikan, ya, dibaca ya. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Silakan dibuka ya semuanya ya. Apakah sudah dibuka? Udah ketemu? Sebentar. Sudah ya? Sudah bisa respon saya lagi? Dok, mungkin bisa di-unmute lagi untuk yang lapas. Coba, saya ingin dengar dulu. Masih di-unmute ya, Mas? Sudah. Oke, sudah. Tadi di-unmute sama admin ya, karena feedback, suaranya feedback tadi. Sudah mendengar ya? Oke. Sekarang saya akan mengajak semuanya membaca. Sudah ketemu? Sudah. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku benci engkau. Apapun berikan manusia sebagai ganti, Dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Ada amin? Amin. Ada ayatnya ya. Dan ini firman Tuhan. Firmannya itu ya dan amin. Jadi bukan sekedar sebuah tema. Tapi kita ini semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, oleh karena engkau ini berharga, ya, berharga di mata siapa? Tuhan. Engkau ini apa? Mulia. Saudara, ayat ini keren banget. Kita itu nggak hanya berharga, tapi kita ini juga mulia. Ya, kita ini berharga dan kita ini mulia. Ini kita jangan mau bahwa kamu itu sudah banyak dosa, kamu itu sudah melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, kamu itu tidak hidup kudus, kamu itu tidak hidup suci, kamu ini gitu ya. Iblis tuh akan selalu mengintimidasi dengan kata-katanya supaya kita tuh ke distract gitu ya. Supaya kita itu tidak percaya pada Tuhan gitu loh. Nah, ini pertama yang harus kita pahami. Kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, bukti apa lagi, Bu, yang ada di dalam Alkitab ya? Pada saat peristiwa penciptaan, Kejadian 1 ayat 27. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Pada saat peristiwa penciptaan, apa yang dikatakan di sana? Dibuka lagi. Maka menciptakan manusia itu
gambarnya menurut Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut siapa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saudara, kita itu pertama sudah disebut surga dan mulia. Bahkan ketika diciptakan, kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, iblis pun tidak suka dengan firman ini. Kenapa? Lucifer adalah malaikat yang dibuang dari surga karena apa? Kesombongannya ketika dia itu ingin menyamai Allah. Tapi di sisi lain justru Allah itu menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Allah itu menciptakan manusia itu menyamainya gitu ya, menyerupainya seturut dengan gambar dan rupa Allah. Bukankah ini juga yang diinginkan oleh Lucifer? Dia ingin seperti Allah, makanya kemudian dia dibuang. Tapi ketika malaikat ini dibuang, Allah tidak mengambil lagi. Kenapa? Karena manusia lebih istimewa daripada malaikat. Kita sadar nggak dengan firman ini? Kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Kalau kita itu disuruh melakukan sesuatu gitu ya yang baik, kita kadang-kadang mungkin ada ucapan gini, ah saya mana bisa, saya belum seperti malaikat gitu. Padahal Allah itu menciptakan kita itu lebih istimewa dibandingkan dengan malaikat. Ada amin nggak saudara? Manusia tuh istimewa, berharga dan mulia, serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat jatuh dibuang. Kalau manusia jatuh di dalam dosa, dipungut dan dicari oleh Tuhan. Ya, kita harus paham hal ini. Jadi, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itu dengan hidup seenaknya. Dengan kelakuan-kelakuan yang Tuhan tidak suka. Ya. Ada ayat yang kembali menguatkan kita. Betapa ketika kita jatuh, kita itu diambil lagi oleh Tuhan gitu ya. Tuhan itu tidak ingin kita itu jatuh di dalam dosa. Bahkan ketika kita sudah berdosa, Tuhan itu melakukan sesuatu supaya kita itu selamat. Makanya ada ayat di dalam 1 Petrus. Yuk dibaca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sudah ketemu? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kalau sudah dibaca, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yes. Ada amin? Saudara, ketika Yesus itu datang ke dunia, wujudnya itu apa? Saya mau nanya. Kita semua tahu Yesus ya. Yesus waktu itu penampakannya seperti apa? Manusia. Satu lagi, bahwa Allah begitu respect gitu ya dengan manusia. Bahkan untuk menolong manusia, Allah itu rela ya. Di dalam diri Yesus menjadi manusia, ya, bukan menjadi malaikat karena tidak terlihat. Betul enggak? Tetapi Allah itu mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kedatangannya itu benar-benar hadir
nyata di dalam kehidupan kita, meneladankan bagaimana manusia tuh harusnya itu hidup benar seperti Allah, supaya ketika diciptakan menjadi serupa dan segambar itu kembali seperti itu gitu loh. Tapi manusia kan sudah jatuh di dalam dosa ya. Waktu Adam dan Hawa itu kemudian tergoda oleh iblis, manusia kemudian jatuh di dalam dosa, kemudian dibuang ke bumi. Tapi di bumi Tuhan masih memelihara, Tuhan masih ingin manusia itu tetap selamat. Makanya Yesus datang. Nah, kedatangannya itu membawa komplit dengan yang namanya karakter. Ya, karakter Yesus yang bisa dilihat langsung oleh manusia, diteladani dan dicontoh untuk kita kerjakan supaya apa? Mengembalikan ya nilai kita itu yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, di sini Yesus yang datang itu gak sekedar datang sebagai manusia, tapi mau untuk berkorban. Sekarang saya mau nanya, siapa yang mau mati untuk sesamanya? Ada nggak? Saya mau mati buat sesamaku, biar dia hidupnya tuh baik gitu ya. Nggak pernah ada, saudara. Orang tua, orang tua mau melakukan apapun untuk anaknya, tapi bukan untuk mati loh ya. Untuk apa? Untuk mengasuhnya, untuk membuat anaknya layak, untuk membuat anaknya itu bernilai gitu-gitu ya. Tapi siapa orang tua? Aku mau mati saja, biar anakku nanti hidupnya, masa depannya itu terpenuhi gitu kan? Enggak. Tapi Yesus melakukannya karena apa? Hanya darahnya itu yang bisa menyucikan kita dan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Yesus melakukannya itu dengan rela. Meskipun di detik-detik terakhir, Yesus tuh seperti kayak bilang gini sama Tuhan, sama Allah, biarlah cawan ini berlalu jika engkau kehendaki. Artinya apa? Yesus tuh sebenarnya sakit gitu ya. Sebagai manusia, nggak mampu untuk menghadapi. Tapi cawan ini harus berlalu gitu ya. Cawan ini harus berlalu. Seperti kehendak Bapa. Yesus mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah bukti nyata yang kedua bahwa kita itu berharga. Sampai Yesus itu mau rela mati. Ya. Supaya apa? Hidup kita yang lama, yang sia-sia itu ya, menjadi hidup yang selamat. Mengapa disebut sia-sia? Karena kita itu masih sering melakukan hidup itu ya untuk sekedar menikmati hidup. Atau yang kedua, kita itu melakukan hidup supaya apa? Supaya kita itu bisa melakukan ini dan itu, gitu ya. Kita kadang lupa bahwa ketika Allah menciptakan kita di awal penciptaan itu, Allah itu punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Supaya kita itu selamat. Tidak seperti iblis yang dibuang itu. Ada amin, saudara? Amin. Siapa yang masih percaya bahwa kita itu masih berharga? Saya mau tahu yang angkat tangan siapa mana? Yang angkat tangan. Siapa yang merasa sudah tidak berharga? Masih ada yang ingin mengatakan begitu? Meskipun firman-Nya itu keren banget ya. Itu baru 2 ayat, saudara. Ada banyak lagi kata-kata dari Tuhan Yesus bahkan yang membuat kita itu sangatlah berharga. Saya ingin menunjukkan dari Mazmur. Sekarang dibaca ya, Mazmur 8 ayat 5. Mazmur 8 ayat 5. Sudah? Dibaca. 2, 3. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sorry, ini yang Mazmur 8 ayat 5 yang terjemahan LAI itu. Ya, ini sudah ditampilkan ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
sehingga engkau mengindahkannya. Saudara, kata-kata ini kalau kita tuh mau merenungkan itu maknanya itu luar biasa. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara, Yesus itu selalu mengingat-ingat engkau. Ya. Dia itu tidak pernah melupakan kita manusia. Sedetik pun. Dia selalu mengingat. Karena apa? Kita itu begitu berharga. Ya. Ini adalah kata-kata pemazmur ya. Dia itu kembali menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu begitu setiap mungkin mau tidur mengingat kita, mau istilahnya kita kalau mengimajinasikan secara manusia ya, mau pergi ingat kita, mau makan ingat kita, mau apapun itu ingat kita gitu loh. Itu yang Allah kerjakan itu kepada kita manusia. Dalam bahasa Inggrisnya tuh lebih mantep gitu ya, yang bisa untuk menerjemahkan gitu ya. Itu tuh kita itu siapa gitu loh. Kita ini siapa sih gitu kok dia itu mengingat-ingat kita terus gitu loh. Padahal mungkin kalau dalam kehidupan nyata ya, kehidupan nyata belum tentu ya. Istilahnya pemimpin negeri kita pun ingat kita gitu ya. Belum tentu karena sebanyak itu masyarakat yang ada di Indonesia bahkan mungkin belum pernah melihat wajah kita gitu ya. Tapi Allah itu sangat mengingat kita. Bahkan ya, jumlah rambut yang ada di kepala kita Tuhan itu bisa menghitungnya. Matius Matius 10 ayat 30. Coba dibaca. Matius 10 ayat 30. Sudah ketemu? Sudah. Ya, dibaca 2, 3. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, Allah itu mengingat kita sampai rambut itu kan benda ya, istilahnya sesuatu yang bisa mati gitu ya. Sesuatu yang ya sudah kalau kita sudah mati ya rambut itu gantinya gitu ya. Tapi Allah itu tahu gitu loh. Dia tuh bisa menghitung rambut kita, saudara. Ya. Dan Tuhan itu sudah mengenal kita sebelum kita itu ada di dalam kandungan ibu kita. Di mana ya? Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 itu ya, bahwa sejak dalam kandungan pun, sebelum dalam kandungan ibuku pun, engkau sudah mengenal aku. Ya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau dalam kandungan, aku telah, apa saudara? Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Itu juga berlaku untuk kita. Ya. Allah itu membentuk kita itu sejak dalam kandungan ibu kita gitu ya. Di dalam rahim ibu kita. Itu sudah detail banget gitu. Karena apa? Kita punya nilai. Tuhan melihat manusia itu punya nilai. Jadi bukan begini. Bukan kita itu sudah sempurna dulu. Bukan karena kita itu sudah kudus dulu. Bukan karena kita itu sudah jadi orang dulu gitu ya kalau dunia berkata. Wong kamu itu ya masih mungkin ada kata-kata berandalan misalnya. Masih jahat, masih sukanya ngawur gitu ya. Nggak mungkin Tuhan itu berkenan, mungkin kan gitu ya. Iblis akan bukan mungkin, tapi iblis tuh akan mengintimidasi seperti itu terus. Tapi kita itu sudah punya nilai di hadapan Tuhan. Bukan karena apa kata dunia, karena kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi karena memang Tuhan itu menciptakan manusia ada tujuannya dan Tuhan melihat kita itu punya nilai. Makanya kita itu patut untuk diperjuangkan sampai Yesus mati di atas kayu salib
Supaya apa? Supaya kita itu selamat. Siapa yang masih mau berkata bahwa saya itu tidak berharga di mata Tuhan? Masih ada? Masih ada yang bilang saya nggak berharga, Bu. Istri saya aja bilang saya itu udah nggak berharga, Bu, udah nggak ada guna misalnya gitu ya. Orang-orang di sekitar saya tuh udah menilai saya, menganggap saya itu orang jahat, Bu. Makanya saya tuh nggak ada artinya, nggak guna gitu. Masih ada yang seperti itu? Jangan ya. Kita itu milik Allah. Dunia itu boleh menilai, dunia itu boleh mengomentari, tapi kita itu punya Allah. Karena kita bernilai, maka Allah yang akan memelihara hidup kita. Sampai kapanpun Tuhan tetap akan berjuang supaya kita tuh selamat. Kita itu tidak terbuang. Kita itu tidak terlewatkan dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk bagaimana sih supaya hidup kita itu yang sudah Tuhan sebut sebagai berharga dan mulia ini benar-benar layak. Ya. Kalau saya kembalikan pada diri saya sendiri gini loh. Memang tidak ada Tuhan itu tidak punya syarat. Tuhan nggak pamrih ketika Yesus mati di kayu salib. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang berdosa, gitu ya. Tapi memang itu kembali pada free will, kehendak bebas. Kita mau terima atau tidak. Yang mau terima, ya, tolong dipahami. Yang mau terima, walaupun dia mengatakan kita tidak berharga, Tuhan akan terus pertahankan kita. Nah, ketika Tuhan akan pertahankan kita ini harus tahu diri. Ini saya mengatakan dengan kalimat-kalimat sederhana aja ya. Kita harus tahu diri. Tahu dirinya gimana, Bu? Ya kita tuh harus hidup yang benar-benar layak untuk diperjuangkan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ada satu ayat, saya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan itu menganggap kita itu selama-lamanya gitu ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Tolong ini dibacain keras semuanya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, ketemu? Yuk, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang Tuhan Bapa kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yes. Kita disebut apa? Anak-anak Allah. Anak. Terus penulis dari 1 Yohanes ini gitu ya, kembali menegaskan dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Kita tuh nggak cuma disebut, tapi diulangi lagi sama penulisnya, ya. Tapi memang kita ini adalah saudara, jadi anak itu sebuah posisi yang luar biasa. Ya. Ketika kita tuh menjadi anak, tentu saja apapun yang orang tua kita itu punya, pasti untuk anaknya. Orang tua akan melakukan apapun untuk anaknya. Bahkan ketika orang tua biasanya, nah aku punya ini, punya ini, punya ini, nanti ini akan menjadi warisanmu. Jadi orang tua itu ingin memberikan apapun sampai di akhirnya nanti mati gitu ya. Itu semua akan diberikan. Karena apa? Ya karena anak. Beda kalau sebutannya karena hamba, karena sahabat,
karena saudara, gitu ya, itu berbeda. Itu yang namanya anak. Kita tuh punya privilege gitu ya. Kita tuh punya sesuatu yang apapun lah akan berikan kepada kita. Ini adalah sebuah fakta juga bahwa kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Ya, ketika kita itu berharga di mata Tuhan, memang dunia, ayat itu selanjutnya gini ya, dunia itu tidak karena apa? Karena dunia tidak mengenal Dia, tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengenal Yesus kita. Mereka tidak mengenal kita, mau-maunya dunia itu akan menghakimi kita, akan memperbincangkan kita, ngomongin kita semau-maunya, karena mereka tidak mengenal Tuhan kita. Nah, berbeda dengan kita mengenal Bapa kita mengenal Tuhan kita. Maka dari itu, ketika dunia ngomong seperti itu, ya sudah, biarkan. Jangan diajak berdebat. Kalau kamu tidak kuat berdebat, kamu kalah. Kamu nggak lagi mendapat warisan ahli waris. Tidak disebut lagi ahli waris dari Bapak kita, karena apa? Kita sibuk yang ngurus ya. Dalam surat ya Rasul Paulus kan pernah dikatakan gini, kalau kamu pergi ke suatu kota, kalau tidak diperhatikan di tempat itu, kebaskanlah debu di kakimu. Artinya apa? Ya sudah, biarkan aja yang nggak mau terima gitu loh. Ketika kita hidup dengan firman, orang mengatakan, ah kamu tuh sok kudus, sok suci, wong kamu juga masih di penjara gitu-gitu. Mungkin seperti itu ya, silahkan saja. Tapi hati saya, hidup saya itu mau berubah, mau bertobat, mau hidup seperti Tuhan gitu. Biarin saja, nggak usah dilayani, diladeni gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, dunia itu bebas ngomongin kita apa saja. Tapi kalau mereka memang sudah berkeras hati untuk tidak mengenal Tuhan Yesus, ya sudah. Kita jangan ke distract, malah kita bisa kalah sebelum menang gitu loh. Gitu ya. Nih, sudah ditayangkan ayatnya ya, di dalam Markus 6 ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan. Tuhan itu bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Mungkin saat ini kita tuh lagi mikir gini, aduh, aku di sini gimana anakku ya, di sana nanti, wah istriku nggak kerja, siapa yang akan nyekolahin anakku nanti bisa punya masa depan ya, enggak ya, gini, berkecamuk segala macam yang ada di dalam kita. Please, taruh semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Kita tuh anaknya Tuhan. Tuhan akan memberikan apapun untuk kita. Cukup percaya saja dan menjadi tenang. Karena apa? Tuhan akan pakai cara-caranya untuk memelihara setiap orang yang kita sayang. Tugas kita adalah apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita tetap diberi tempat yang berharga dan dimuliakan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap. Ya, amin saudara. Amin saudara. Kita mungkin bisa ngomong enak ya kalau kita tuh tidak ngalami. Tapi ketika orang apakah hatinya itu masih tetap fokus kepada Tuhan, itu adalah sebuah ujian apakah lulus atau tidak. Itu terlihat dari cara kita merespon dari setiap masalah. Saya diberi waktu sampai jam berapa ya? Masih bisa? Bisa? Masih ya? Saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh ya? Saya boleh cerita sedikit ini ya. Kita itu kalau lagi ngalami masalah berat gitu ya, masalah besar gitu di dalam hidup. Ini kebetulan tadi saya tuh apa namanya waktu membawakan ini apa tema ini gitu ya. Saya tuh lagi ngobrol sama suami gitu. Terus dia bilang gini, coba dia ceritain aja apa yang aku alami gitu selama ini.
supaya menjadi gambaran. Manusia kadang-kadang itu kan dikasih gambaran gitu ya, gitu ya. Saya cerita sedikit. Ini suami saya itu kan pelaut ya, dia bekerja di kapal. Nah, pada bulan Februari dia tuh bekerja, dia mendapatkan kontrak gitu ya, di satu perusahaan, dia bekerja di perusahaan Arab. Nah, ketika sampai sana, ternyata bekerja lokasinya itu ada di perbatasan Arab dan Iran, ya, Laut Arab dan Iran. Nah, saudara, seperti kita tahu ya bahwa pada pertengahan Februari itu tiba-tiba ada ekspansi gitu ya. Ada serangan dari Israel dan Amerika itu ke Iran. Rudal-rudal itu dijatuhkan ke sekitar Teluk gitu ya. Nah, saya itu yang ada di rumah itu kan merasa khawatir gitu ya. Meskipun saat itu ketika saya menanyakan keadaan di sana gimana, suami saya itu tidak pernah terbuka. Tapi saya baru tahu dia menceritakan bahwa keadaan di sana itu sangat mengerikan. Bahkan GPS di kapal itu error karena ganggu gitu ya, sehingga banyak rudal-rudal yang nyasar kemana-mana, banyak yang kemana-mana, dan bisa saja terjadi itu menghantam di kapal di mana suami saya itu berada gitu ya. Nah, saat itu dia itu bercerita gini, sama saya tuh berbicara gini, saya menjadi kuat karena saya masih tahu aku itu berharga di mata Tuhan. Dia bilang gitu. Tuhan itu akan berada bersama-sama. Meskipun berat, saudara katanya, karena gelombangnya tinggi terus, ombaknya tinggi terus, dan ada beberapa alat di mesinnya itu yang rusak, tapi juga harus melihat banyak serangan-serangan itu terjadi, dan itu selama 3 bulan, saudara. Saudara, itu menurut saya adalah sebuah kisah, bukan kisah ya, kenyataan yang antara hidup dan mati. Tapi di situ Tuhan itu ingin menguji suami saya dan teman-teman yang ada di sana, apakah masih mengandalkan Tuhan. Dan dia selalu berkata, kita doa sepakat andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan kami yang ada di rumah juga sepakat untuk melakukan itu. Saudara, Tuhan itu melihat kita itu detail banget ya. Kita itu siapa, bagaimana hati kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang ketika kita tuh melakukan sesuatu, Tuhan nggak tahu, aku nggak lihat kok. Tuhan nggak melihat, orang lain nggak melihat apa yang ku kerjakan. Tuhan itu melihatnya detail banget gitu ya. Seperti tadi bisa menghitung rambut kita jumlahnya berapa. Ya, Tuhan itu sangat mengenal kita gitu ya. Sejak di dalam kandungan ibu kita, orang tua kita tuh belum melihat kita. Tuhan tuh ngasih kita masing-masing DNA yang tidak sama. Ya, kita itu punya sidik jari yang tidak sama. Kita itu sangat spesial dan Tuhan itu mengenal kita. Maka dalam keadaan kita itu antara hidup dan mati, seperti tadi ya cerita dari suami saya itu, cerita hidupnya ya, antara hidup dan mati, kita harus tetap memegang Tuhan. Bahkan akhirnya kapalnya itu rusak ya, kemudian harus dipindah. Suami saya itu cuma menjalankan itu dengan 2 orang temannya di kamar mesin gitu, dengan alat yang rusak itu, gitu, mesin yang rusak. Tapi Tuhan masih menolong sampai di bengkel kapal gitu ya. Dan ketika dia sudah mau pulang itu, tulang belakangnya itu kan sering sakit ya. Boyoknya itu kambuh. Jadi dia tuh sampai nggak bisa jalan, sampai merangkak-rangkak gitu ya. Bahkan padahal sudah itu terjadi gitu loh. Tapi dia tetap Yesus gitu ya. Sampai puji Tuhan akhirnya bisa. Saudara, beban orang itu masing-masing. Ya. Persoalan kita itu masing-masing. Dan dengan yang beban masing-masing itu, Tuhan itu tahu banget, nget gitu ya. Tuhan itu tahu banget persoalan kita. Maka kalau kita yang udah tahu seperti ini, firman-Nya juga ada dan nyata, janjinya juga nyata. Dan kita itu masih dablek gitu ya. Kita tuh masih apa istilahnya itu bahasa Jawa ya itu. Kita tuh masih mengeraskan hati,
untuk tidak mengandalkan Tuhan, itu tuh sayang banget gitu ya. Sayang banget untuk kita lewatkan. Karena apa? Janji yang harusnya kita dapatkan itu jadi dikasih ke orang lain. Gitu ya. Seperti contohnya misalnya gini. Allah itu kan pakai Maria untuk menjadi ibunya Yesus. Padahal Maria itu belum menikah. Ya. Ketika Maria ditemui malaikat, dikatakan apa yang akan dia alami, bisa nggak Maria itu nolak? Bisa nggak saudara? Saya tanya. Masih mendengar suara saya? Masih ya? Masih ya? Bisa nggak Maria Bisa nggak? menolak? Bisa dong. Dan ketika Maria menolak, apakah rencana Allah itu akan berhenti? Tidak. Enggak. Allah pasti akan pakai orang lain. Mungkin namanya Marta, mungkin namanya Magdala gitu ya. Siapapun bisa Allah pakai. Allah itu tidak akan pernah menghentikan apa yang akan untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita itu tidak, ya sudah, ya janjinya itu akan diberikan kepada yang lain. Maka jangan sampai kita tuh ngomong gini loh, aduh Bu, nggak ada yang punya masalah seberat saya Bu, gitu ya. Coba kalau waktu itu Yesus itu juga, aduh berat banget kok saya harus mati untuk semua orang sih. Kan aku nggak dosa gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita itu semua punya beban, betul. Karena apa? Kita itu masih tinggal di bumi. Dan dunia itu masih memaparkan banyak hal yang membuat kita itu, apakah kita itu kalah atau menang gitu ya. Dan iblis akan selamanya setia banget untuk menggodai kita. Supaya kita itu tidak menjadi gambarnya Allah. Karena dia itu iri hati ya. Iri hati, harusnya dia itu yang menjadi gambarnya Allah, kok malah manusia yang dikasih sama Allah gitu ya. Jadi kalau kita itu punya rasa iri hati, itu kita sama dengan iblis. Ya. Karena dari iri hati, kita tuh bisa melakukan apapun loh. Ya. Akan banyak timbul kejahatan yang kita lakukan, kita kerjakan karena ada rasa iri hati. Ada sombong, ada namanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, ada yang namanya tidak mau mengampuni. Banyak ya, yang sebenarnya itu tidak perlu kita kerjakan. Nah, saudara, kita ini anak-anaknya Allah, kita berharga di hadapan-Nya. Maka dari itu, pilihlah jalan yang terang, jangan yang gelap. Fokuslah dengan apa? Hal-hal yang sifatnya itu membangun manusia rohani kita. Jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya merusak, ya, merusak manusia rohani kita. Sudah jelas nanti dibaca ya di dalam Galatia 5. Ya, hiduplah oleh roh. Ya, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh ya. Hiduplah kita itu yang pertama yang diutamakan itu roh. Kita nggak usah mikirin yang daging-daging gitu ya. Karena hidup roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan gitu ya. Penguasaan diri ya, 9 buah roh. Fokusnya itu aja. Nggak usah yang daging adalah iri hati, pesta pora, mabuk-mabukan gitu ya. Banyak banget ya yang daging ya, sampai ada komanya dan sebagainya. Karena saking banyaknya yang duniawi itu yang akan merusak kita. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau fokus kita itu roh, otomatis yang daging itu nanti sirna sendiri gitu loh maksudnya. Kalau hidup kita itu terang, otomatis ruangan yang tadinya gelap itu ya menjadi, yang gelap itu menyingkir gitu. Kalau kita fokusnya yang gelap, wah kita akan setengah mati gitu ya. Wah kita tuh akan misalnya, aku fokusnya itu
supaya nggak mabuk-mabukan. Kita fokus supaya nggak mabuk-mabukan terus, tapi iblis nanti itu akan menyodorkan terus. Dikasih minuman, dikasih rokok, dikasih ini gitu ya. Dia akan menyodori terus melalui siapapun gitu loh. Karena dia tahu firman juga gitu ya. Iblis itu tahu firman juga. Tapi kalau kita fokusnya itu ya, kasih. Kita tuh suka dengan yang namanya apa namanya perdamaian gitu ya. Ya kita hidup kita akan damai terus. Kita akan mendatangkan damai bagi siapapun. Otomatis orang-orang yang ingin apa namanya mengganggu kita itu menjadi malu sendiri gitu loh. Karena hidup kita itu sudah manusia rohani. Bapak-bapak, saudara-saudara yang masih ada di Lapas Waingapu punya waktu yang banyak. Untuk apa? Merenungi, bertobat betul, membaca firman, menjadi bekal ketika Tuhan itu nanti akan melakukan hal-hal yang sudah Tuhan janjikan pada hidup Anda masing-masing ya. Sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya, silahkan. Ada pertanyaan, saudara? Tidak ada. Tidak. Kalau tidak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan akan menerima berkat. Nanti bisa diakhiri dengan satu lagu pujian lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu kembali mencelikkan mata hati kami ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bahkan kami Engkau sebut sebagai mulia Tuhan. Dengan keadaan kami sebagai manusia yang masih terus berjuang di dalam kehidupan di bumi ini, kami sebenarnya malu Tuhan, ketika Engkau mengatakan kami ini berharga di mata-Mu. Kami ini orang-orang yang susah untuk dikasih tahu. Kami adalah orang-orang yang masih suka mengandalkan pikiran kami sendiri, kemauan kami sendiri, dan keinginan kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami mau hidup lebih berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang berharga ya Tuhan. Dan kami layak disebut sebagai anak-anak Allah Bapa kami ya Tuhan. Tuhan, hadirlah di tempat saudara-saudara kami yang ada di gereja Marturia. Tuhan, tengok mereka satu persatu, keberadaan mereka satu persatu Tuhan. Nyatakan Roh Kudus-Mu di hati mereka satu-satu ya Tuhan, supaya mereka kembali mengingat akan cinta kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahwa janji-Mu itu ya dan amin, dan akan terus terjadi, dan akan tergenapi sampai kesudahannya. Karena itu jagailah iman dan percaya mereka ya Tuhan, supaya tetap hanya memandang kepada Allah saja. Dan ketika nanti Engkau sudah memberikan waktu untuk mereka keluar dari tempat itu ya Tuhan, hidup mereka itu menjadi terang bersinar, nyata dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan melalui kehidupan mereka. Tuhan jamin kehidupan setiap orang yang mereka tinggalkan di rumah untuk sementara waktu. Berkati mereka ya Tuhan, apapun yang dikerjakan, baik oleh pendamping atau orang tua atau siapapun ya Tuhan, dibuat berhasil karena Tuhanlah yang menolong dan memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun kiranya ada dosa pada saat kami menerima firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Yuk kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, tengadahkan hati kita kepada Tuhan. Jikalau engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan setia di dalam hidupmu, Tuhan akan memberkatimu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Recording stopped. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja